Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir dan mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebelum dimulai, saya ingin menyampaikan pantun. Boleh nanti dijawab uhuy gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya ambil nyontek, nggak apa-apa ya. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar mandir. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD 2 Jatibarang Baru, Ibu Rusiati SPDSD. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu dan Bapak guru hebat semuanya yang sudah hadir meluangkan waktunya pada siang hari ini. Adapun dalam pada hari ini mungkin Rama bingung ya kenapa dipanggil di sini. Saya di sini sedang mengadakan praktik baik menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, di mana ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan di modul 1.4. Ya, selamat datang Ibu dan Bapak guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi memajukan sekolah kita tercinta. Adapun yang dibahas di dalam pertemuan kali ini itu tentang konsep inti budaya positif, di mana ada 7 aspek, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu secara singkat, insya Allah, yang sebagai pengenalan bagi Bapak dan Ibu juga agar tahu bahwa ada yang namanya disiplin atau budaya positif. Dan ini itu nyambung dengan adanya kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Boleh Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya untuk membacakan pengertiannya barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menjelaskan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pasti Bapak Ibu masih asing dengan kata berdiferensiasi ya Bu ya? Ya. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang pembelajaran tersebut. Nah, di sini ya Bu, saya ulang, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Kita boleh beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Eka yang disampaikan bahwa dalam pembelajaran paradigma baru itu pembelajarannya prinsipnya yaitu berdiferensiasi, di mana di dalam kurikulum Merdeka sebelumnya di dalam Kurtilas kita belajarnya kan secara klasikal, karena satu kelas itu kita sama ratakan muridnya. Maksudnya gini,
untuk soal ulangannya, kemudian cara belajarnya kita tidak memberikan perbedaan. Jadi mungkin treatmentnya di luar pembelajaran. Tetapi dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana untuk mengetahui kemampuan awal siswa itu ada yang namanya asesmen diagnosis, di mana kita melakukan asesmen tersebut untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa cepat siswa memahami materi. Nah, nanti dari hasil asesmen diagnostik tersebut yang membantu kita memilah, istilahnya murid yang ini dengan ini pasti berbeda kemampuannya. Nah, nanti di dalam kurikulum Merdeka itu diterapkan seperti ini. Adapun pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan, dan muaranya itu kembali lagi ke profil pelajar Pancasila, yaitu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Nah, nyanyi dulu yuk. Profil pelajar Pancasila: belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu. Dari mana? Dari sini. Mau mulai Mas Adit? Ya. Mas Adit, siap ya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu. Hebatnya kan saya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin Bapak Ibu? Mungkin sudah tidak asing ya dengan kata disiplin. Disiplin. Kira-kira apa itu disiplin? Tertib. Baik, terima kasih Bu Eka. Ada lagi disiplin. Mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Mematuhi aturan. Terima kasih Ibu. Ya, jadi selama ini kita tahu bahwa disiplin itu tidak jauh-jauh dari yang namanya peraturan ya. Nah, sekarang kita lihat pengertian disiplin menurut para ahli. Di sini ada tokohnya itu Dian Gosen yang menjelaskan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Mengapa belajar? Karena di dalam belajar mungkin saat kuliah Bapak Ibu ada yang masih ingat pengertian belajar itu kan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu baru bisa dikatakan belajar. Dan waktunya pun terus-menerus, jadi tidak hanya sekali, ya. Artinya dilakukan secara konsisten. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk mencapai tujuan. Nah, ini tuh sejalan dengan pandangan KHD. Siapa itu KHD? Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Dian Gosen dan juga Ki Hajar Dewantara itu sejalan, bahwa disiplin itu adanya tanggung jawab
dari seseorang, dari dalam diri manusia itu. Nah, kemudian disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada murid tanpa adanya imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi, disiplin positif ini sudah melekat dalam diri murid, yang artinya bisa dikatakan disiplin positif. Berarti murid itu sudah menjalankan suatu kegiatan yang sudah membudaya dalam dirinya sendiri. Adapun caranya itu tadi dengan konsistensi. Jadi kita melakukan suatu kegiatan secara rutin, tidak apa ya, bahasa Inggrisnya tidak dacelong gitu ya. Hari ini dilaksanakan, besok tidak gitu. Jadi konsisten terus menerus, makanya bisa melekat dan sampai membudaya dalam diri murid. Tidak melihat, oh ada ibu kepala sekolah jadi saya harus baik, tidak. Jadi ada atau tidak ada guru, kalau sudah yang namanya membudaya dalam murid, itu berarti murid sudah melaksanakan disiplin positif. Kemudian untuk kita sebagai guru, yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin positif berdasarkan motivasi intrinsik yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi motivasi intrinsik itu muncul dari dirinya siswa, bukan karena ada guru, bukan karena takut dihukum. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini menggunakan kata universal. Kira-kira mengapa ya ada pakai kata universal? Betul Bu Haji, menyeluruh. Jadi artinya kita menggunakan nilai-nilai kebajikan universal itu menyeluruh, tidak memandang bulu istilahnya. Entah itu agama, entah itu suku, budaya, ya, yang berkulit hitam, tapi tidak. Makanya disebutkannya nilai-nilai kebajikan universal karena semuanya boleh menggunakan nilai tersebut sebagai pandangan atau sebagai tujuan akhir. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang sebagai dasar dari kurikulum merdeka. Itu kan kita mengacunya pada ini. Nah, profil pelajar Pancasila ini disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang digunakan di dalam dunia pendidikan kurikulum merdeka. Karena sekarang kurikulum merdeka itu kan sudah dinasionalkan ya Bapak Ibu. Jadi bukan kurikulumnya ganti menjadi kurikulum nasional, tetapi kurikulum merdekanya yang sudah dinasionalkan. Kemudian yang kedua, ada contoh nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill yang di dalamnya ada dapat percaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang ketiga ada IBO atau IBO Primary Years Program, PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi di dalam nilai-nilai universal ini, di dalamnya kan banyak sekali sisi positif ya yang ingin dikembangkan. Dari misalkan kita di kelas sudah pasti ada kita mengacu pada profil pelajar Pancasila, tetapi dirasa oh ternyata ada nih nilai yang di dalam dimensi profil pelajar Pancasila tuh kurang sesuai di dalam pembelajaran kita. Misalnya ingin mengembangkan yang lain. Kalau profil pelajar Pancasila ini sudah wajib, tetapi kita ingin mengembangkan yang lainnya di dalam kelas, boleh. Kita bisa mengambil dari contoh nilai kebajikan yang mana saja yang sesuai dan selaras dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada
Dan selanjutnya bentuk disiplin, ada 3. Kita sebelumnya lebih mengenalnya 2 ya, hukuman dan konsekuensi. Mungkin kata restitusi kata yang baru bagi Bapak Ibu, dan apa sih restitusi? Nanti kita bahas di belakang. Nah, bentuk disiplin yang pertama itu adalah yang pertama hukuman. Hukuman itu jelas kita atau guru ya, sebagai guru memberikan hukuman secara tiba-tiba. Karena apa? Karena melihat murid yang agak-agak aktif gitu ya, kemudian pasti memberikan hukuman secara tiba-tiba, kemudian bersifatnya satu arah, hanya dari guru saja tanpa kesepakatan bersama, dan bisa berupa fisik ataupun psikis. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sebelumnya sudah terencana. Misalnya di dalam kelas itu hari ini ibu memberikan tugas, besok kalian mengumpulkan, nanti yang tidak mengumpulkan kalian tidak boleh ikut pelajaran ibu ya. Nah, jadi itu sebelumnya sudah ada kesepakatan, tapi hanya satu arah dari guru saja. Guru yang memberikan hukuman tersebut, memberikan konsekuensi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya restitusi, yaitu tujuannya agar murid belajar dari kesalahannya dan mencari solusinya sendiri. Jadi tugas guru kalau menerapkan restitusi itu hanya sebagai penuntut agar murid itu berpikir bagaimana caranya kalau dia melakukan kesalahan itu dia yang menemukan solusinya, seperti itu. Nah, ini ada sedikit games. Kira-kira di antara ini ya, dari awal yuk tebak hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita cek ya. Betul, hukuman. Yang kedua, membersihkan catatan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul, Masya Allah, pintar. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena menggantikan kertas tugas kan masih searah ya, maksudnya nyambung gitu. Tugas yang dicoret-coretnya kertas, jadi dia harus menggantikan kertas yang baru. Jadi adanya kesinambungan antara hukuman dengan perilaku yang dilakukan murid. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Betul. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jeng. Karena ini tidak nyambung, anaknya itu kan tidak bisa menjawab pertanyaan, kok disuruh berdiri gitu. Jadi itu tidak nyambung, makanya disebut hukuman. Kalau konsekuensinya tidak bisa menjawab, disuruh duduk lagi mengerjakan, itu namanya konsekuensi. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi? Ya, karena nyambung. Karena dia sudah telat 10 menit. Biasanya di awal pelajaran PJOK itu ada yang namanya pemanasan ya, Pak Sarip? Iya. Karena anak itu kan telat 10 menit, jadi untuk mengganti pemanasan disuruh lari. Ya itu kan masih
Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Boleh ada lagi yang bantu untuk membacakan slide-nya? Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Terima kasih. Jadi itu yang dinamakan kebutuhan dasar. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan ya untuk tujuannya tertentu. Misalkan nanti kita bahas ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Dan ini tuh kalau tidak salah dulu zaman kuliah juga sudah sempat dibahas. Ada namanya teori Maslow. Di dalamnya tuh membahas kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Biasanya itu menyangkut ke makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bersangkutan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Dan yang terakhir ada yang namanya kebutuhan kesenangan, di mana membutuhkan seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di sini ada yang mirip ya Bapak Ibu ya, antara ini rasa diterima dengan dianggap, ini keinginan untuk dianggap. Kira-kira bedanya apa? Antara kasih sayang dan penguasaan. Kalau ini rasa diterima di dalam kasih sayang dan rasa diterima itu lebih ke ingin dianggap kehadirannya. Sedangkan kalau di penguasaan dianggapnya itu tentang apa ya, keahliannya gitu. Jadi ingin dilihat, saya tuh ini bisa loh begini, saya tuh ini loh ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya ada yang dinamakan posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Nanti kira-kira Bapak Ibu ya jawab dalam hati, saya sudah ada di posisi kontrol yang mana? Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya lebih seringnya itu menggunakan kata-kata kasar, membentak, kemudian sampai dengan menghardik murid, ya. Dan di situ bisa hukumannya bisa berupa verbal atau fisik. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi membuat murid itu merasa bersalah. Biasanya lebih ke menyalahkan murid, tetapi dengan nada yang biasa saja, nada yang datar gitu. Tapi lebih ke menyalahkan murid yang berakibat nanti muridnya bisa menjadi minder, tidak percaya diri, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada posisi sebagai teman. Biasanya ada diselingi dengan candaan-candaan, menjadikan murid itu bergantung kepada orang lain. Jadi lebih ke seperti menyepelekan guru gitu. Mungkin ya saya sendiri pribadi kadang nggak sering sih ya, pernah gitu memposisikan diri sebagai teman yang mengakibatkan muridnya yang jadi seperti teman ke gurunya gitu. Dan itu juga tidak baik juga ya Bapak Ibu. Itu juga sebagai apa ya, pembelajaran bagi saya gitu.
setelah saya mempelajari ini ternyata oh saya tuh masih dalam posisi kontrol teman. Nanti ada lagi yang namanya posisi kontrol pemantau, yaitu biasanya ini ada peraturan sepihak yang kayak tadi di konsekuensi itu, tapi hanya guru yang membuatnya, tidak disepakati bersama dengan muridnya. Kemudian ada yang terakhir ini adalah posisi yang sangat ideal, yaitu posisi manajer, di mana guru itu kalau menemukan anak yang salah, anak yang agak menyimpang gitu ya, dia tidak menyalahkan, tidak menyudutkan, tidak memarahi, justru memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang menggali murid agar dia sendiri yang menemukan solusinya gitu. Jadi ini nyambung dengan yang tadi restitusi, iya. Nah ini ada cuplikan yang saya kerjakan dengan teman-teman kelompok saya tentang posisi kontrol. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, nanti cuplikan ini posisi kontrol gurunya yang mana? Kita lihat bareng-bareng. Miss Altina gak masuk adanya Bu Eni. Anak-anak, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu dimarahin bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Ayo Bu, santai aja Bu. Tapi nggak, kan ibu tahu kan peraturan di sekolah itu memakai sepatu warna apa? Ya sudah, karena kamu sudah melanggar peraturan di sekolah, sudah terlambat pula kamu berangkat sekolahnya, sepatunya tidak menaati peraturan sekolah. Sekarang kamu copot sepatu kamu. Aturan itu yang sudah disampaikan oleh ya sesuatu yang wajib dilakukan. Pada kenapa kamu diam saja mingguan? Itu tidak memperhatikan saya. Coba kamu jawab pertanyaan dari saya gimana? Aduh depan. Kenapa kamu diam saja pada? Makanya di saat saya menyampaikan materi, kamu jangan tidur-tiduran saja. Ya udah, tenang, kamu duduk lagi. Sekarang Bu. Tidak Bu. Saya capek bertidur Bu. Sampai bisa seperti itu, kalau sudah begini, kamu bagaimana ininya? Jadi saya ingin tinggal Bu. Seperti semula dikembalikan ke bayi kamu. Gimana ini kalau siap tidak? Bagaimana caranya Bu? Apakah dengan Masa pakai lem? Atau nanti kamu harus menjahitnya? Nanti ibu akan titipkan kamu ke guru tata busana biar kamu belajar menjahit ya. Baik, Bapak Ibu, untuk kasus yang pertama, tadi ada Ibu Santi yang digantikan oleh Ibu Eni. Nah, dari video tadi itu ada kata-kata yang dilontarkan oleh Ibu Eni. Masih ingat tidak kata-katanya? Ibu ini itu. Iya, Bu, diperankan ya, Bu. Dan itu Bu Eni bilangnya seperti ini, anak-anak, ayo tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu dimarahin Bu Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas.
Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Tadi itu Ibu Eni ya yang diperankan oleh saya melontarkan kalimat tersebut sebagai posisi teman. Karena dengan candaan, ayolah anak-anak, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu dimarahin kepala sekolah. Jadi adanya candaan gitu Bapak Ibu. Nah nanti berakibat jawaban muridnya seperti ini. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu dimarahin bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Ayo bisa saya aja Bu. Ya, jadi dilihat dari jawaban muridnya, Ibu santai aja Bu. Jadi kan murid tuh merasa dia teman gitu dengan gurunya, jadi seperti tidak ada rasa hormatnya gitu ya Bapak Ibu. Oke lanjut yang kasusnya Pak Lukman. Di sini sepatunya tidak sesuai. Pak Lukman ini termasuk ke posisi kontrol yang mana? Betul ya, posisi penghukum dari kalimat yang dilontarkan juga sudah kesiangan, sepatunya tidak sesuai aturan, dan lepas sepatunya, kata Pak Lukman tadi begitu ya Mas Ibu. Berarti Pak Lukman sedang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Yang ketiga, Dani, ada anak yang tidak memperhatikan sambil tidur-tiduran di meja. Kemudian Pak Dani suruh anaknya maju ke depan. Nah itu Pak Dani memposisikan diri sebagai apa kira-kira? Jawabannya sebagai penghukum. Karena di situ posisinya di dalam satu kelas, anak seperti dipermalukan di depan teman-temannya. Yang disuruh maju ke depan, udah gitu kan anaknya tidak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian dimarahin sama Bu Dani. Nah berarti Bu Dani ini sedang dalam posisi penghukum. Sebetulnya biasanya pembuat merasa bersalah itu lebih ke kalimat yang gara-gara kamu nih ibu jadi susah, kamu sih nggak ngerjain ibu jadi susah kan. Nah, jadi anak kan merasa aduh gara-gara saya nih ibu intinya jadi susah, jadi pikirannya udah langsung minder gitu anaknya karena itu. Kemudian yang terakhir, tadi ada Ibu Suti yang sedang memberikan treatment kepada dua anak laki-laki yang bertengkar. Posisinya sebagai manajer, betul. Kenapa manajer, Pak Ade? Tadi itu solusinya katakan nggak bisa jahit, jadi
Bersih. Iya. Suti. Kasih solusi buat kalian belajar jahit atau manggil orang. Iya betul sekali Mbak Ade, yang tepat posisi manajer, karena di dalam prosesnya ini Ibu Suti memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menanyakan jadi solusinya bagaimana. Kemudian si Anto Anto itu jawab, apakah dilemanya kali ya Bu? Kemudian kan kata Bu Sutinya jawab lagi, masa dilem? Kalau dilem kan nanti lepas lagi katanya. Kemudian Bu Suti langsung memberikan penguatan. Kalau gitu, Ibu kasihkan minta bantuan kepada guru tata busana agar kamu belajar menjahit. Nah, jadi di situ karena Bu Suti sudah menginginkan solusi dari anak dan ternyata anaknya tidak memberikan solusi, akhirnya ya dari gurunya sebagai penuntun memberikan solusi tersebut, tetapi tetap anaknya yang disuruh belajar menjahit karena merasa bertanggung jawab atas yang sudah dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam ada segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Nih namanya segitiga restitusi. Ini sebetulnya bisa dimulai dari mana saja, tidak harus dari sini ya, karena saya mengambil contohnya pertama dari sini. Tetapi bisa juga dimulai dari mana saja. Bisa dari validasi dulu, dari menanyakan keyakinan, atau yang seperti contoh ini menstabilkan identitas. Yang pertama menerapkan menstabilkan identitas. Nah di sini itu kita menstabilkan dulu anak. Misalkan anak itu kan sedang kayak tadi Anto dan Dino sedang berantem, otomatis dia itu amarahnya sedang meledak-ledak. Jadi kita menstabilkan dulu amarahnya, menurunkan amarahnya. Ini namanya menstabilkan identitas. Biasanya itu melontarkan kalimat gak apa-apa, wajar membuat kesalahan, itu setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Jadi istilahnya merangkul anak gitu. Jadi suruh anak itu turun dulu, emosinya rendah. Kemudian nggak apa-apa, kita bisa memperbaiki masalah kamu. Nah itu awalnya. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kemudian mungkin badan, nah itu sebetulnya harusnya nggak boleh ya Bapak Ibu, tapi karena kita sebagai manusia biasa belum juga kadang lepas kendali ya, kebawa emosi. Nah saya pun menyadari setelah mempelajari ini ternyata ada proses baru namanya segitiga restitusi, di mana semuanya itu berpusat kepada peserta didik. Jadi ya itu dia tadi di awal ada namanya dulu itu menghamba pada murid. Maksudnya menghamba itu bukan kita nyembah, tetapi kita memperhatikan segala sesuatunya itu kepada murid. Dari jika dia bersalah, berarti dia juga yang harus memberikan solusinya, bukan dari kita. Kemudian yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Jadi di sini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Biasanya kalimat yang dilontarkan itu, kamu pasti mempunyai alasan sampai bisa melakukan seperti itu. Setelah tadi amarahnya kita redakan, baru kita kasih pengertian atau kita kasih penguatan lagi. Kamu berlaku seperti itu pasti punya alasan. Bisa beritahu ibu atau bisa ceritakan ke bapak gitu ya. Itu namanya kita sedang memvalidasi tindakan yang salah dari murid. Bukan kita mendukung tindakan murid, tetapi hanya sebatas validasi. Nanti di akhir baru kita mengaitkannya dengan keyakinan. Biasanya kalau menanyakan keyakinan itu
pulang sekolah, kemudian kamu kenapa bisa terlambat? Ini Bu, saya bangun kesiangan gara-gara tadi malam main handphone kelamaan. Nah, untuk menanyakan keyakinannya itu bisa dengan menggunakan kira-kira kalau berangkatnya tidak kesiangan, kamu harus bangun jam berapa ya? Nah, jadi itu menanyakan keyakinan. Artinya kita menggali gitu solusi yang dari situ tuh kira-kira siswa akan jawab bagaimana. Nah, kemudian kalau keyakinannya sudah dibuat, keyakinan kelas itu biasanya di awal sebelum pembelajaran dimulai, baru dikaitkan seperti kalimat itu. Ingat tidak keyakinan yang sudah dibuat kemarin? Nah, itu mengaitkan. Nah, nanti anak pasti jawab, tidak Bu, saya tidak sesuai dengan keyakinan. Nah, ini ada contoh video juga. Lumayan banyak tugas CGP ya di video. Bukannya narsis Bapak Ibu ya, ini untuk pembelajaran. Ada contoh penerapan segitiga resiko. Safika, apakah Safika tahu kenapa bisa dipanggil menemui ibu? Iya Bu, saya tahu karena saya bertapa dari bunga. Oh, berarti benar ya seperti itu. Ibu yakin Vika pasti punya alasan kenapa Vika bisa berlaku kasar dan menyakiti bunga. Saya kesal Bu, pas 1 jam istirahat bunga meninggalkan saya. Saya jadi sendirian Bu. Pas di kelas juga bunga tidak meminjamkan penghapusnya kepada saya. Oh, seperti itu. Sekarang coba Vika ingat-ingat lagi. Apakah ada alasannya kenapa bunga bisa tidak mau meminjamkan penghapusnya kepada Vika? Kemarin saya pernah minjam Bu, tapi tidak sengaja menghilangkannya karena lupa mengembalikannya ke bunga. Oh, jadi begitu. Menurut Vika wajar tidak kalau bunga tidak mau meminjamkan penghapusnya lagi kepada Vika? Wajar sih Bu, karena kemarin saya yang salah. Nah, sekarang Vika sudah tahu kan alasannya mengapa bunga tidak meminjamkan penghapus. Sekarang coba menurut Vika yang dilakukan Vika kepada bunga itu bagaimana? Tidak baik Bu, karena saya sudah berkata kasar dan malah menyakiti bunga sampai dia menangis. Tapi saya kesal Bu. Betul, iya pasti kesal. Ibu juga pasti kesal kalau seperti itu. Tapi sekarang coba Vika ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Ingat Bu, kita harus menyayangi teman dan sopan santun. Betul sekali. Nah, sekarang coba kalau seperti itu berarti Vika sudah sesuai belum dengan keyakinan yang dibuat? Tidak Bu, karena sudah berkata kasar dan menyakiti bunga. Nah, sekarang Vika sudah tahu kan kalau yang dilakukan Vika kepada bunga itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Maka kalau seperti itu harus bagaimana? Minta maaf kepada bunga Bu dan tidak mengulanginya lagi. Betul sekali, berarti sekarang Safika sudah paham kalau berbuat tidak sesuai dengan keyakinan yang disepakati harus segera diperbaiki dan tidak boleh mengulanginya lagi. Ya Bu, maafkan Vika Bu. Baik, terima kasih ya Vika karena sudah mau jujur dan sudah mau memperbaiki diri Vika. Terima kasih juga Bu karena sudah mengerti dan membuat Vika sadar. Sama-sama Vika, ya sudah sekarang Vika kembali lagi ke kelas bermain lagi dengan Bunga dan teman-teman yang lain ya. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Bapak Ibu ya contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi di dalamnya itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Sebetulnya ada rasa greget ya kalau ada siswa yang begitu gitu. Tapi di dalam disiplin positif ini kita tidak boleh balik lagi tadi mengharding sampai menyudutkan bahkan menyalahkan siswa.
Mungkin kenyataan tidak seindah teori, tetapi setidaknya jika kita sudah tahu bahwa ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan, kenapa kita tidak mencobanya? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini dia yang terakhir, yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas digunakan kalian sebagai pengingat, sebagai kesepakatan bahwa apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh kalian lakukan. Nanti kalian tuliskan di sini. Selama pembelajaran kalian inginnya bagaimana? Keadaan kelasnya bagaimana? Contoh keyakinan kelas yang pertama, satu orang menuliskan ya, boleh 1, boleh 2, boleh 3. 1. Masuk tepat waktu atau berdoa sebelum belajar. Kalian tuliskan di sini. Tidak usah diberi nama. Jadi kalian tuliskan saja apa yang kalian inginkan ketika mau belajar di kelas. Paham? Tidak ngobrol ketika ada guru. Tidak boleh saling mengejek. Masuk tepat waktu. Tidak boleh ribut. Dan tidak boleh makan dalam kelas. Tidak mengejek nama orang tua. Hadir tepat waktu. Dilarang ribut di kelas. Tidak boleh ngobrol di kelas saat guru menjelaskan pelajaran. Nah itu tadi contoh membuat keyakinan kelas. Jadi biasanya keyakinan kelas ini dibuat ketika awal semester. Jadi sebelum kita masuk memberikan pelajaran, kan ada namanya masa orientasi ya. Nanti kita bisa menerapkan keyakinan kelas ketika masa orientasi. Ketika keyakinan kelas sudah dibuat, nanti itu sebagai pengingat murid. Jika ada murid yang berlaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita bisa ingatkan dan kembali menggunakan segitiga restitusi yang tadi. Nah dari tadi yang sudah dibuat di kelas 5, ada nilai kebajikan yang saya ingin kembangkan untuk anak-anak. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, kasih sayang, mandiri, sopan dan santun, dan gotong royong. Kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi dirangkum dan dapat seperti ini: hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, memperhatikan guru saat pembelajaran, aktif saat mengikuti pembelajaran, selalu sopan dan santun, menyayangi teman dan melaksanakan piket bersama. Tadi kan ada ya mengejek, tidak boleh mengejek nama orang tua. Nanti dimasukkan ke dalam yang menyayangi teman. Kemudian yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Kita sebagai guru jika ingin menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas yang ingin kita ajarkan ya, yang pertama itu kita bisa menentukan dulu nilai apa yang ingin kita kembangkan dalam
berikan keyakinan kelasnya itu menurut kita sebagai guru tidak boleh itu di kelas. Nah, kita bisa menyeleksinya, yaitu memilah sesuai dengan nilai kebajikan. Kemarin itu ada yang menuliskan apa kalau tidak salah itu boleh makan dan minum di dalam kelas kalau tidak salah. Nah, di situ saya tidak langsung mencabutnya, tetapi saya mengembalikan ke anak-anak. Menurut kalian apakah baik makan dan minum di kelas, apalagi saat pembelajaran gitu ya? Nah, kemudian kan anak berpikir, oh iya Bu, ternyata tidak boleh mengganggu gitu. Jadi sesuai kesepakatan akhirnya yang anak yang menulis itu saya cabut. Tetapi kan kita tidak menuliskan nama, jadi aman, tidak diketahui kan identitas muridnya. Jadi masih rahasianya terjamin gitu. Kemudian setelah kita memilah sesuai dengan nilai kebajikan, kita bisa mengubah kalimat-kalimat yang dibuat anak itu menjadi kalimat positif. Seperti tadi kan ada yang menuliskan berangkat tidak terlambat berangkat sekolah. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif yang artinya menjadi berangkat tepat waktu gitu. Kemudian tidak mengobrol di kelas, kita ubah kalimatnya menjadi memperhatikan guru ketika pembelajaran. Nah, setelah kita sudah mengubah kalimat-kalimat murid dan sudah menyepakati ini loh kesepakatan kelas yang kita buat, kemudian baru dijadikan keyakinan bersama sebagai keyakinan kelas 1, sebagai keyakinan kelas 6 dan seterusnya. Kemudian dipajang beserta di sini saya sudah ber-SOP yaitu Bapak Ibu karena sudah dari awal semester. Jadi anak-anaknya lumayan aktif, kemudian ya bisa berakhir seperti itu. Nah, nanti itu bisa sebagai pengingat kalau misalkan ada yang tidak sesuai, coba baca lagi keyakinan kelasnya. Ingat tidak kemarin sudah merumuskan itu gitu. Nah, nanti baru kita bisa menerapkannya dengan segitiga restitusi yang tadi. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai materinya ya Bapak Ibu. Sebelum ditutup, barangkali ada ingin diskusi atau bertanya, monggo dipersilakan. Tapi anak sambil kenapa? Tapi pas jangan sambil lupa. Iya. Makanya sambil hidangannya dinikmati Bapak Ibu. Ini nak, tentang kebutuhan isi kan juga ada ya. Memang sih kayaknya kita menjadikan drama juga sih. Kan sekarang dikaitkan dengan apa sih? Iya. Oh, itu kan guru mereka ya, oh ada maksudnya di sini ada masih ada juga istilah dalam pemberian kebutuhan fisik itu gimana gitu? Yang dari video atau yang ini? Yang ini maksudnya lagi secara teoritisnya kan kita sudah nggak boleh kan hubungan di situ.
oh di sini tuh maksudnya gitu, oh masih ada muncul gitu. Itu gimana? Baik, terima kasih Bu Haji atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab dan menjawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang nanti bisa menambahkan, silakan. Nah di sini itu Bu Haji maksudnya bukan kita memperbolehkan, tetapi memberikan pengetahuan bahwa ada posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang tadi saya bilang bahwa posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer, yang artinya kita sebagai guru berusaha semaksimal mungkin agar bisa menerapkan itu dan jangan sampai menerapkan posisi yang penghukum ini. Begitu Ibu Haji. Bagaimana dari Bapak Ibu yang lain? Barangkali ada yang menambahkan? Nanti kamu tetap isi itu masih dilarang gitu. Iya, sebetulnya dilarang. Ini hanya sebagai contoh bahwa posisi kontrol guru itu ada 5, gitu kan Bu Haji. Kali ada lagi? Ini sedikit untuk luasnya. Jadi tadi kan ada segitiga resistansi. Iya, resistansi. Kekuatan suatu tarikan terhadap gerakan. Jadi ya segitiga itu segitiga restitusi. Nah tadi kan mulai dari menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi dijelaskan menurut kami itu benar atau salah. Kemudian ya membuat kesepakatan. Yang sering terjadi orang tua itu tidak seyakin dengan kita. Misal contoh, kenapa kamu terlambat segini? Kok terlambat sih? Kenapa datangnya terlambat? Hujan Pak, karena orang tua saya kalau hujan itu apa? Aja nih, padahal saya sendiri mau hujan mau badai kan seharusnya ada. Kok ada orang tua yang tidak sekeyakinan dengan kita seperti itu? Itu baru satu. Misalnya banyak hal yang menurut saya tidak sesuai bagaimana kita menyamakan keyakinan yang ada yang menjadikan suatu kebajikan positif. Sedangkan di rumahnya saja berbeda. Jadi gimana? Itu rumah sama orang tua. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya luar biasa. Di sini ada segitiga institusi ya, bagaimana agar sejalan dengan orang tua gitu ya. Nah, kita sebetulnya di dalam pendidikan itu kan ada tiap tahun tuh seharusnya ada pertemuan orang tua. Ya di situ programnya kita berikan kepada orang tua, Bapak Ibu, kita tuh sekolah punya peraturan seperti ini. Kita utamakan, kemudian di dalam kelas juga anak-anak diberikan penjelasan juga. Nanti kan setelah kita memberikan treatment segitiga restitusi kepada anak kan menjadi terbuka. Kan dikaitkan dengan keinginan keras yang tadi. Nah untuk ke orang tuanya agar mengerti itu ya tadi dengan pertemuan atau bapak bertemulah dengan orang tua murid itu, jadi face to face gitu Pak, diskusi secara langsung, memberikan pengertian. Mungkin kan banyak yang dari kita orang tua murid yang seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Dan memang itu suatu tugas yang berat juga buat kita, dan tugas kita yaitu tadi dengan terus menerus menimba ilmu agar mendapatkan solusi terbaik dengan cara yang terbaik juga.
Seperti itu Pak Asif. Mungkin untuk sementara jawabannya. Udah. Barangkali ada lagi Bapak Ibu atau sudah cukup saja? Ini ini kan mungkin waktu ini ada apa namanya waktu sekiranya waktu ginanya itu udah ini udah mencukupi belum? Oh, Kalau udah mencukupi ya bisa pas. Kalau misalnya masih belum ya sekian Iya. itu ya uangnya sekian. Iya disesuaikan cukup. Insya Allah sudah cukup diuji. Ada pantun lagi. Oh nggak. Wanita jelita di sore syahdu. Bingung sejenak cari halaman. Cukup sekian Bapak dan Ibu. Moga ini membawa manfaat. Saya pribadi dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga dapat memberikan sedikit manfaat bagi Bapak dan Ibu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.